I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita memasuki bulan yang kedua dalam tahun 2016. Dan Tuhan berikan tema tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. The year of total deliverance. Tuhan Yesus akan membebaskan saudara yang miskin, yang tertawan, yang buta, dan yang tertindas. Dan pembebasan ini juga dilakukan melalui kita-kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan yang diurapi. Kalau ini kita lakukan, akan membuat terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Sesuai dengan Yoel 2 ayat 30-32. Bahwa penuaian jiwa terjadi di tengah mujizat dan goncangan yang luar biasa. Hal inilah yang akan terjadi pada tahun 2016. Selain itu, penuaian jiwa berbicara tentang keselamatan. Karena itu hari-hari ini banyak pengajaran keselamatan yang justru membahayakan bagi keselamatan itu sendiri. Hal ini kita bisa mengerti karena iblis berusaha dengan keras supaya sedikit saja orang yang diselamatkan. Keselamatan berbicara tentang masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Karena itu saya meminta saudara untuk lebih banyak membaca perumpamaan tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama saya diingatkan melalui Matius 6 ayat 31 sampai 34 tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, akan kamu minum, atau yang akan kamu pakai. Memang semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Saudara, jika Anda selalu khawatir, Anda tidak akan berbuah. Dan itu akan membahayakan bagi keselamatan Anda. Yang kedua, melalui Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14, Tuhan mengingatkan kita untuk memakai pakaian pesta, yaitu kesiapan kita, iman yang benar kepada Tuhan Yesus, dan ketaatan yang terus-menerus, supaya kita tidak dicampakkan ke dalam neraka. Hal yang ketiga, melalui Amsal 4 ayat 23, Tuhan mengingatkan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau sampai akhir hati kita tidak benar, saudara, kita tidak akan mendapatkan hidup kekal. Dan yang keempat, melalui Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 29, di situ dikatakan, semua yang bisa digoncang akan Tuhan goncang. Tetapi hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Karena itu kita sebagai anggota kerajaan Allah, yang pertama, kita harus banyak mengucap syukur. Dan hal yang kedua, kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan yang kelima, sesuai dengan Amsal 3 ayat 9 dan 10, Tuhan mengingatkan kita tentang buah sulung. Saudara, lakukan ini supaya saudara diberkati berlimpah-limpah di masa goncangan ini.
Saya berdoa, setiap saudara diberkati Tuhan. Setiap saudara mengalami tahun pembebasan seutuhnya. Saya akan berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Oh ralama sikia ralaba. Oh ralaba. Oh ralaba. Bapak, tahun 2016 tahun pembebasan seutuhnya. Biarlah anak-anakmu mengalami. Anak-anakmu mengalami. Terima tahun pembebasan seutuhnya. Dalam nama Yesus. Amin.